Ya, ini potensi untuk wilayah Banten yang lain seperti Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang yang masih memiliki UMK dan UMR yang rendah. Jadi sebetulnya punya potensi di sana. Maka dari itu pemerintah pusat kan membuka akses jalan dari Serang ke Panimbang, bahkan ke KEK Tanjung Lesung nantinya. Dengan tujuan apa? Tadi, menampung industri ataupun manufaktur yang ada di Tangerang Raya yang sudah tidak mungkin berekspansi di wilayah Tangerang Raya untuk membuka ke daerah-daerah zona-zona baru tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memperingati dan memberi makna 21 tahun Provinsi Banten. Saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Ahmed Zaki Iskandar, Bachelor Bisnis kalau tidak salah, SE MSI. Beliau adalah Bupati Tangerang. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Apa kabar, Pak Bambang? Ya. Nah, ini Provinsi Banten tanggal 4 Oktober 2021 akan berusia 21 tahun. Banten terus berkembang dan menggarap potensi ekonominya yang sangat menjanjikan. Nah, sebagai orang yang terlibat langsung pada penyelenggaraan pemerintahan di Banten, pernah menjadi anggota DPR RI daerah pemilihan Banten, dan 2 periode sebagai Bupati Tangerang, apa mungkin Bapak bisa menggambarkan kemajuan Banten sampai saat ini? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang beserta nanti para peserta yang hadir. Banten 21 tahun sudah berjalan dan tentu saja perkembangannya cukup signifikan, ya. Di mana Provinsi Banten ini sebetulnya mempunyai peran yang sangat strategis sebagai provinsi mitra DKI Jakarta yang menjadi seluruh sentral, baik itu pusat kegiatan ekonomi, politik, hukum, ya di Republik Indonesia ini. Dan tentu saja peran ini harus bisa dimaksimalkan dan dioptimalkan oleh para pemimpin daerah yang ada di Provinsi Banten. Bukan saja oleh gubernur, tapi juga oleh bupati wali kota. Karena sebagai daerah mitra yang bersebelahan dengan DKI, banyak sekali hal-hal yang menyangkut pergerakan masyarakat, pergerakan ekonomi, dan lain-lain antara masyarakat Banten dengan Jakarta yang begitu erat dan dekat. Jadi sekali lagi, tentu saja pertumbuhan Banten di 21 tahun ini memang sudah sangat luar biasa. Bisa kita lihat bahwa perkembangan bukan saja berada di wilayah Tangerang Raya atau Banten Utara, tapi juga sebetulnya di Banten Selatan juga sudah mulai menggeliat. Salah satu contoh adalah lokasi kawasan pengembangan perumahan pemukiman baru kota satelit yang berada di daerah Majak, Kecamatan Lebak. Nah, ini tentu saja ya, akan menjadi barometer kita juga untuk pertumbuhan
Banten, baik yang di sebelah barat maupun yang di sebelah selatan, dibanding dengan yang ada di utara. Kalau utara ya memang sudah dari tahun 80-an ketika pemerintah pusat menetapkan wilayah, walaupun waktu itu belum ada Provinsi Banten, beberapa wilayah menjadi wilayah-wilayah kawasan industri, wilayah-wilayah menjadi kawasan pelabuhan, dan juga kawasan-kawasan kota satelit perumahan pemukiman. Nah, bagaimana di 21 tahun ini kita bisa lihat Puspem Prof Banten sudah terbangun, ya, perkantoran sudah lengkap, struktur organisasi dari pemerintahan daerah provinsi juga sudah lengkap, bahkan sekarang ini sudah menelurkan daerah-daerah otonom baru. Ada Tangerang Selatan sebelumnya, kemudian juga ada Kota Serang sekarang. Nah, ini menjadi salah satu perkembangan yang cukup signifikan. Belum lagi kalau kita lihat dari dampak APBD-nya. Setiap tahun APBD Provinsi Banten ini kan bertambah terus dengan PAD yang juga bertambah. Dan perlu dicatat, PAD ini juga hampir sebagian besar itu memang berasal dari wilayah Tangerang Raya untuk PAD Provinsi Banten. Jadi kami juga berharap daerah-daerah yang lain bisa dikembangkan dan ditingkatkan potensi menjadi daerah penghasil PAD untuk Provinsi Banten. Ini Pak Bambang. Ya, baik. Banten terus bergerak. Nah, terutama tadi Tangerang Raya yang paling dekat dengan DKI. Nah, bisa digambarkan dampak ini Pak, kemajuan-kemajuan yang selain sebagai pemukiman baru, kota baru, mungkin potensi ekonominya dan sebagainya di Tangerang Raya. Sebetulnya kalau Tangerang Raya itu berawal dari dulu keputusan pemerintah pusat ketika menetapkan daerah Tangerang ini menjadi daerah kawasan industri di akhir tahun 70-an. Mulai bergerak menjadi kawasan-kawasan industri antara akhir tahun 70 sampai dengan pertengahan bahkan di awal tahun 2000-an. Ya, di mana sepanjang Jalan Raya Serang dari Kota Tangerang sampai dengan perbatasan Serang itu bertumbuhanlah industri-industri manufaktur dan pabrik-pabrik dengan dari skala kecil sampai dengan skala besar. Kemudian dengan aturan-aturan baru mengenai kawasan industri dan lain sebagainya, yang kemudian juga berkembang di wilayah Kabupaten Tangerang. Hanya pertumbuhan industri ini kan berarti diikuti dengan pertumbuhan laju populasi yang luar biasa juga. Ya, di mana ada pepatah, ada gula, ada semut. Dengan banyaknya industri di wilayah Tangerang ini akhirnya mengundang warga negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk mencari kehidupan di wilayah Tangerang Raya. Nah, dengan banyaknya arus urbanisasi ke wilayah Tangerang Raya, tentu akan menjadi tantangan terbaru bagi bukan saja Provinsi Banten, tapi juga daerah-daerah kota kabupaten di wilayah Tangerang Raya. Dengan kemudian mempersiapkan tata ruang ya untuk menampung potensi-potensi dari urbanisasi ini. Mulailah di awal tahun 90-an berkembang pusat-pusat ekonomi baru, yaitu apa? Kota-kota satelit untuk perumahan pemukiman. Nah, sekarang dengan tingginya UMK dan UMR di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan, tentu saja sudah menjadi sesuatu hal yang memberatkan bagi industri manufaktur maupun pabrik, apalagi yang padat karya. Dengan begitu, kita pimpinan daerah juga harus bekerja keras untuk mengalihkan yang tadinya bergantung sumber penyerapan tenaga kerja ini bergantung pada industri manufaktur dan juga pabrikan, sekarang berubah menjadi jasa dan juga servis-servis yang lain yang dibutuhkan oleh kawasan-kawasan kota satelit. Nah, ini yang harus juga jadi
perhatian kita bahwa di Tangerang ini sudah tidak memungkinkan lagi membangun pabrik dengan skala padat karya yang besar lagi. Walaupun sekarang masih ada potensi, tapi sudah di ujung titik tertinggi dari peluang-peluang investasi manufaktur dan pabrik di wilayah Tangerang Raya. Jadi berarti bisa direlokasi ke wilayah Banten yang lain kalau begitu? Ya, ini potensi untuk wilayah Banten yang lain seperti Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang yang masih memiliki UMK dan UMR yang rendah. Jadi sebetulnya punya potensi di sana. Maka dari itu pemerintah pusat kan membuka akses jalan dari Serang ke Panimbang, bahkan ke KEK Tanjung Lesung nantinya. Dengan tujuan apa? Tadi, menampung industri ataupun manufaktur yang ada di Tangerang Raya yang sudah tidak mungkin berekspansi di wilayah Tangerang Raya untuk membuka ke daerah-daerah zona-zona baru tersebut. Dengan begitu, sudah otomatis pasti ada efek domino yang terjadi dari pertumbuhan dan pergerakan potensi-potensi ekonomi tersebut. Itu yang diharapkan sebetulnya. Apakah karena kedekatan dan potensi yang besar dari dampak dari Jakarta, Bapak sekarang memimpin partai politik di Jakarta. Apa kira-kira dampaknya untuk Tangerang, Pak? Kalau itu sebetulnya politik saya sebagai kader partai karena saya ditugaskan di DKI. Tapi ada banyak yang bisa saya peroleh terutama mengenai Prof DKI Jakarta. Salah satunya adalah informasi mengenai konsep RPJMD-nya Provinsi DKI Jakarta, kemudian juga perencanaan pembangunan, bahkan dapatkan langsung sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi DKI Jakarta. Nah, pemangku kebijakan yang ada di Provinsi DPRD, pihak pimpinan DPRD masih disampaikan oleh daerah-daerah mitra DKI yang berada di wilayah barat atau berada di Provinsi Banten dengan Provinsi DKI. Itu, Pak. Iya, baik. Nah, Pak Bupati, ada yang menilai bahwa pandemi COVID ini berdampak kecil terhadap Banten, terutama di dalam kegiatan industrinya, kegiatan perekonomiannya. Sebenarnya apa yang terjadi? Jadi kalau saya boleh katakan bahwa kajian mengenai potensi yang sangat sedikit dari pandemi itu buat Kabupaten Tangerang sangat salah sekali. Karena dari industri aja tahun 2020 itu sudah ada 30.000 lebih tenaga kerja yang di PHK berkaitan dengan pandemi yang berkelanjutan. Nah, itu baru dari sektor formal, Pak. Sektor informal akan lebih banyak lagi, karena ini banyak yang juga belum terdata. Kenapa? Karena sektor informal ini biasanya para pegawainya tidak mungkin didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja kita, karena mereka masih ada yang part-time, masih ada yang tenaga kontrak, gitu ya. Contohnya adalah para pekerja-pekerja ataupun pelayan yang ada di pujasera di pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Kabupaten Tangerang. Nah, ini kan bukan tenaga kerja formal, tapi mereka terkena dampak dan imbas yang sangat besar. Jadi kalimat tadi berimbas sangat sedikit di Banten, saya pikir
Kalau di Tangerang sangat-sangat besar sekali, dan saya yakin di Banten juga sangat besar. Nah, sekarang pandemi kelihatannya ya sudah mulai agak mereda. Nah, bagaimana dengan ekonomi dan pariwisata? Karena di awal-awal kelihatannya Bapak juga sangat disiplin terhadap pariwisata. Jadi betul kalau untuk temuan jumlah kasus sedang menurun dan melandai, tapi bukan tidak mungkin bisa melonjak lagi. Kami pemerintah daerah atau pimpinan-pimpinan daerah itu harus bisa memilih dan memprioritaskan sektor mana yang harus kita selamatkan terlebih dahulu. Sudah barang tentu kalau Kabupaten Tangerang, saya memilih untuk sektor kesehatan masyarakat yang harus kita selamatkan terlebih dahulu. Ada yang bilang, Pak, bagaimana dengan kerjaan, bagaimana dengan makan kami setiap hari? Kalian bisa atau masyarakat bisa ya menghubungi petugas ataupun para pimpinan di kecamatan dalam rangka mendapatkan baik bantuan untuk bahan makanan maupun bantuan kerja dan bantuan-bantuan permodalan dari OPD-OPD kita. Tapi kalau untuk kesehatan, itu hampir tidak mungkin kita bisa melakukan pelayanan kepada setiap orang manakala lonjakan kasusnya ya seperti bulan awal akhir Juni sampai dengan akhir Juli kemarin yang sangat luar biasa. Jadi kami memilih untuk memprioritaskan sektor kesehatan masyarakat terlebih dahulu dengan menekan angka penyebaran virus COVID-19. Dan tentu saja upaya kita menekan kan akhirnya membatasi, bahkan menutup pusat-pusat pariwisata, bahkan juga membatasi sentra-sentra ekonomi masyarakat, salah satunya adalah pasar dan juga pabrik. Jadi mau tidak mau ini pilihan yang sangat sulit, tapi saya harus katakan kami memilih untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat terlebih dahulu. Bagaimana dampaknya dengan pariwisata? Alhamdulillah sekarang sudah mulai kita buka secara bertahap, ya, melihat kondisi dan situasi penyebaran virus COVID-19 dengan sangat ketat di Kabupaten Tangerang. Satu persatu sudah mulai kita buka dengan protokol kesehatan yang ketat. Kalau ditanya bagaimana dengan lokasi-lokasi pariwisata, selama instruksi dari pemerintah pusatnya memungkinkan, kita akan lakukan, yaitu pembukaan secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, agar ekonomi juga bisa berjalan dengan baik, walaupun tidak sebaik sebelum ada pandemi, tapi paling tidak sudah mulai ada pergerakan ke sana. Kira-kira itu Pak Bambang. Kalau pabrik-pabrik sudah mulai beroperasi kembali, Pak? Pabrik-pabrik sudah mulai beroperasi ya dengan protokol kesehatan yang ketat, bahkan kami juga mengajak dan menghimbau seluruh pemegang modal dan pemilik pabrik dan manufaktur untuk melakukan vaksinasi kepada seluruh karyawan dan buruh pabriknya. Nah, apabila sudah dilakukan, kita juga bisa secara bertahap mulai mengoptimalkan ataupun memberikan peluang kepada pabrik-pabrik tersebut untuk bekerja dan produksi secara maksimal. Baik Pak, terakhir mungkin Bapak ada saran ya, baik kepada untuk pemerintah provinsi maupun masyarakat Banten, bagaimana agar ke depan menjaga tadi menyeimbangkan antara protokol kesehatan, tetapi ekonominya juga bisa terus bertumbuh. Baik, kepada masyarakat khususnya di Provinsi Banten,
menjelang ataupun pada saat hari ulang tahun Banten ke-21 tahun sekarang ini, saya mengajak kepada seluruh alim ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat umum secara luas di Provinsi Banten, ayo mari kita ikuti dan patuhi seluruh perintah dari pemerintah pusat, ya, di mana kita semua, pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, sedang bekerja bersama-sama untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19 dan juga mulai melakukan pergerakan-pergerakan ekonomi. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata, tapi harus kita lakukan secara bersama-sama, bergotong royong, dan juga saling dukung dan mendukung, juga bahu-membahu, untuk kemudian kita mulai menggerakkan perekonomian masyarakat setelah faktor kesehatan bisa kita lakukan dengan aman dan selamat. Jadi menjelang dan pada saat ulang tahun ke-21 ini, ayo semua orang Banten, orang bergerak bersama-sama membangun kembali dan optimis dengan semangat bahwa Banten bisa bangkit setelah pandemi COVID-19 pada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bapak Ahmad Zaki Iskandar, Bachelor Bisnis, SE MSc, Bupati Tangerang, atas semua yang disampaikan dalam rangka 21 tahun Provinsi Banten. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat ulang tahun Banten ke-21 tahun.